Halo, ketemu lagi dengan gua Andri Maulana dan di samping gua udah ada marketing dari Outdoor Pro. Siapa namanya, Bang? Nama gua Anang, biasa Anang. dipanggil Anang juga. Ya, Anang. Jadi ya, kalau anak-anak outdoor tuh udah tahu nih tampang manusia ini. ya mungkin Jabodetabek, Jawa Barat lah bang ya. Ya, Gua jadi lebih ke situ. kehadirannya tuh sangat tidak ditunggu-tunggu. Nah, dia nih menebarkan teror. Menebarkan teror dan kebencian. Iya. Padahal produk dia nih Outdoor Pro nih laku. Sendalnya laku, sepatunya laku di kita. Yang kita tuh maunya sebenarnya sekalian mumpung ada orangnya kali ya, gue ngomong ya. Jadi kita nih pihak toko maunya tuh dikirim terus barang, tapi gimana cara kita nggak usah bayar tuh, gimana cara itu Bang Anang ini? Nah itu nggak ada caranya Nggak sebenarnya. ada caranya. Nggak ada caranya. Berantem juga nggak bisa nih. Nggak bisa. Anjay. Karena di zaman batu pun dulu ada sistem barter ya. Betul, Zaman betul, batu betul. ya yang belum ada HP sampai sekarang belum canggih. Jadi zaman batu juga tukar menukar barter. Apalagi kalau zaman sekarang nggak mau bayar tapi dikirim barang ya kan, Kagak bener itu ya. itu bukan nggak bener banget ya. Nggak beres itu. Jangan ditiru kelakuan-kelakuan kami. Tapi lupain itulah. Ini ada namanya kan nanti di bawah, Ada dong. ada di daftar ya? Ada namanya, ada channel YouTube-nya. Oknum-oknum nggak Oh, ada. oknumnya. Jangan lah. Kita sebut aja langsung. Iya iya iya, Jadi itu intermezzo doang. itu misalnya guys. Jadi uh, mumpung ada Bang Anang di sini, gue tuh pengen ngajak dia ngonten untuk menjelasin produknya dia nih. Sepatu Outdoor Pro tipe Link. Link ya, link brown. Mumpung ada dia, kenapa enggak langsung aja gue tarik? Soalnya dia yang lebih capable, lebih ngerti tentang produknya dong. Kalau dia nggak ngerti, ya nggak guna jadi marketing, ya nggak, udah pasti udah dipecat dari lama. Jadi Bang Anang, gue Ya, nanya-nanya dulu ya. siap siap. Dari semua lini sepatu Outdoor Pro yang udah keluar, kan ada beberapa tipe ya. Ada Ya, Link, ada sebelum Alpha, ada apa lagi? dulu ada Krypton. Itu Krypton. Krypton itu sebenarnya seri, kalau saya bilang itu paling nyaman dipakai, cuman karena dulu mungkin untuk brand Outdoor Pro dengan harga dulu itu 595, itu tipe Krypton itu dulu mungkin masih terlalu mahal karena ya dianggapnya merek lokal gitu ya. Tapi saat ini justru masih banyak yang mempertanyakan untuk seri tersebut karena ternyata nyaman banget dipakai gitu. Tapi ya sudahlah, kalau untuk saat ini mungkin hitung-hitungan di HPP-nya kita udah nggak ketemu. Makanya kita mending memilih harga yang sesuai, apa ya, bisa dibilang nggak mahal banget lah gitu. Pokoknya cocok banget lah buat buat di kantong anak-anak kita ini, dari kualitas yang bisa dibilang sebenarnya nih, kalau kita lihat dari fisiknya aja udah harganya harusnya lebih tinggi dari yang saat ini ada bang. Oke, mulai ngomongin harga nih. Terus sekarang harga Outdoor Pro Link ini berapa nih Bang? Tagnya? Sekarang itu kita yang tagnya 420, tadinya itu 395. Jadi baru naik nih ya? Baru naik saat ini ya, kita baru keluar 2 kali dari di harga baru ini, baru 2 kali, dan itu udah alhamdulillah best seller lah. Oke. Jadi dari seluruh lini sepatu Outdoor Pro, tipe Link ini salah satu yang paling laku berarti ya? Paling best seller. Makanya kita tadinya kan warna itu ada coklat sama abu-abu bang. Oke. Cuman kita karena beberapa komunitas juga mempertanyakan woman nggak ada, akhirnya kita bikin warna baru yaitu Tosca. Warna Tosca itu sebenarnya ditujukan untuk perempuan. Perempuan, tapi sekarang ini nggak sedikit juga yang beli gitu, cowok-cowok pakai warna Tosca itu nggak sedikit gitu. Nah yang membedakan itu si Link Tosca itu untuk perempuan itu warnanya aja atau ada perubahan tertentu? Untuk semuanya material sama, hanya warna saja kan. Dari size 37 untuk women seriesnya kita bikin itu warna Tosca dari 37 sampai size 45. Nah itu awalnya bang.
awalnya. Tapi ini di bulan ini, nanti bulan Oktober kita tuh keluar lagi dari setiap warna, ada abu-abu sama brown sama Tosca itu dari size 37 sampai 47. Semua itu, semua Iya, warna. semua warna, karena Mantap. ada juga yang ngomong cewek juga maunya warna abu-abu atau maunya juga warna coklat gitu. Tapi daripada kita bikin seri lain khusus woman, mendingan yang udah booming dahulu nih, link gitu. Jadi kita bikin size dari 37 sampai 47. Nah, jadi semua warna, ada grey, ada brown, ada Tosca. Itu udah dari size 37 sampai 47. Dan mulai ada itu bulan Oktober ini. Bulan Oktober ini. Iya. Sekarang bulan September. Ya, Nanti, beberapa hari lagi. Minggu oh, depan sudah ready lah. jadi siapin duit lu Siapin. kalau lu mau minang sepatu link, kalau lebih baik nabung dari sekarang. Dan mungkin kita nyenggol-nyenggol brand tetangga nggak apa-apa ya. Boleh. Yang penting jangan sebut nama ya. Kabut juga nggak apa-apa. Jadi mungkin ada brand tetangga yang harganya masih tidak terlalu jauh dari harga link ini 420. Mungkin dia sekitaran hampir-hampir ke angka 400. Tapi yang perlu dilihat adalah dari depan sini nih Bang. Nah, Beberapa sepatu yang mengakunya sepatu buat outdoor itu outsole-nya itu nggak sampai ke atas ini. Rata-rata dia di bawah sini. oke. Padahal kan ini fungsinya kita itu kalau naik gunung pasti ini ya, depan sepatu itu udah pasti kehajar-hajar tanah kalau kita lagi nanjak. Betul. Makanya kita pakai outsole-nya itu, si karetnya itu kita naik ke atas dan dijahit. Oh, Ini sudah dijahit. Jadi khusus atasnya atau semuanya? nggak untuk depan, karena ini yang paling zona paling rentan ya kalau kita lagi naik atau udah capek, kadang-kadang kaki udah kita tarik-tarik aja lah, nyangkut-nyangkut di tanah gini kan. Betul. Nah itu makanya kita udah kita tutup terus kita jahit sini, jadi untuk kekuatan udah pasti lebih kuat gitu. Sama untuk bahan ininya, ini ada outsole-nya nih, outsole sama ini midsole. Jadi bahan ini tuh beda Bang. Oke. Bahan ini lebih empuk. Nah ini karet. Nah bahan ini tuh yang bikin orang itu nggak gampang capek. Mungkin kita berdiri lama atau buat jalan lama, kadang-kadang kan ada yang pegel. Nah itu ini tuh buat menstabilkan biar kita masih bisa goyang-goyang kaki ini. Si penghubung antara outsole Iya, dengan bodi utama sama ya. bodi utama. Nah ini midsole ini tuh namanya pylon. Pylon. Ini yang jarang banget kalau sepatu-sepatu harga ya 400-an itu pakai begini tuh jarang. Biasanya langsung aja. Biasanya langsung ya karet aja, semua rubber. Rubber aja langsung menyambung bodi gitu ya. Dan ada misalnya kita nginjek apa biasanya mereka langsung tembus. Kalau ini masih ada 2 lapis. Biasanya kalau udah ketahan di sini, paling tidak dia agak, ini kan bahan agak alot juga Bang. Yep. Nah ini pasti agak ada ketahan lagi lah sama ini. Jadi nggak langsung bles. Kalaupun ini nyoplok pasti masih ada lapisan ini. Nah beberapa teman kita yang pernah ngobrol itu, sepatu kita lepas itu dari buat badan atas sama solnya itu udah lepas misah. Kalau ini masih ada 1, ada 2. Jadi kalaupun ini si sol karetnya keluar, outsole-nya ini masih ada ini. Oke. Itu jadi bisa dicek lah, mungkin beberapa teman kita yang pernah beli sepatu atau ada pengalaman tuh bisa dicek di situ. Itu kita lagi ngomongin outsole. Jadi di outsole-nya Outdoor Pro Link ini, dia ini nggak langsung ketemu body kayak kebanyakan sepatu-sepatu yang bermain di range harga ini. Dia masih ada lapisan kedua berupa apa, pylon namanya tadi ya. Jadi di samping itu membuat lu memakainya lebih nyaman, lebih empuk, lu berdiri lebih lama, membuat jalan lu lebih enak. Dan kalau lu ketusuk paku mungkin, atau ketusuk ranting atau frame tenda atau pasak tenda, nggak langsung tembus ke kaki lu. Dan ini juga ada pengaruhnya Bang. Ini kan ada variasi. Ini sebenarnya kan sekilas seperti variasi plastik. Padahal tapi ini juga bisa buat penyeimbang apa ya namanya, stabilizer gitulah.
Stabilizer. Jadi kita tetap nggak gampang meleot. Ini kan juga ada fungsinya. Mungkin di brand tetangga kita juga ada juga yang sudah pakai sistem kayak gini. Tapi ya range harga lebih tinggi dia. Untuk grip sendiri udah tajam banget lah itu. Nanti kita bikin video close up-nya ya. Tampilan close up si outsole ini yang tadi kita obrolin. Ya mungkin kalau ada warna komplitnya bang bisa di nanti. Soalnya kalau kita ngobrol begini dari jauh pasti lu nggak kelihatan kita ngomongin apa ya kan. Tapi nanti kita bikin pertegas. Dan seperti kebanyakan umumnya sepatu gunung, di sebelah sini juga ada coakan yang biasalah buat nanti pakai getter gitu loh. Kemudian Abang Anang, apalagi kelebihan sepatu outdoor crawling ini? Kelebihannya kita sih ini sebenarnya masih belum water resist ya, tapi masih bukan waterproof tapi udah water resist. Jadi kalau masih dalam sekelilingan ini air masih aman lah, asal jangan diguyur gitu. Ini masih aman. Untuk kelebihannya sih sebenarnya hampir semua sepatu itu ya sama ya, bahan-bahannya juga kurang lebihnya seperti itu. Ya mungkin kelebihannya dari outsole-nya, dari bahannya yang seharusnya nggak di harga itu bang. Oke. Gitu. Tadi sekarang gue perjelas lagi. Dia ini belum waterproof, tapi bukan berarti nggak anti air karena dia ini water resistant. Jadi selama batas airnya nggak melebihi ini, dan bahkan mungkin kalau lebih sampai sini tapi pemakaiannya benar, tetap aja nggak akan nembus air. Tapi ya itu dia, namanya sepatu gunung kan sepatu teknikal ya. Jadi sehebat secanggih apapun sepatu lu, kalau cara pemakaian lu nggak benar, tetap aja tembus air. Bukan begitu, Abang Anang? Tuh, oke. Dan dari grip sole-nya juga kita kan udah ada ini ya. Mungkin nanti bisa diperjelas nih. Kalau kita grip ini kan ngadepnya ke depan. Jadi di saat kita turun ini berlawanan arah. Makanya dia kayak nyangkut gitu. Grip belakangnya. Ini kan dia ngadepnya ke depan ya bang. Oke. Nah beda lagi sama bagian depan. Kalau depan ini jadi dia kayak nyangkut buat nyantelin gini. Jadi kalau kita naik ini nyangkut, kebalikannya sama kalau bagian belakang kan kalau kita turun pasti bagian belakang dulu kita kencengin kan baru. Jadi bisa dilihat di antara grip belakang itu ngadep ke depan dan grip depan itu menghadap ke belakang. Tuh. Kemudian apa ya? Jadi ini tersedia di ukuran mulai 37 sampai 47 di bulan Oktober nanti ya. Untuk yang sudah ada sekarang ini sih baru dari 38 ya. 38 sampai 45. Cuman karena permintaannya ternyata link ini cukup bagus, kita bikin size dari 37. Ini penjualan outdoor pro link ini paling bagus nih di Indonesia nih di bagian mana nih Bang Anang? Di Jawa, Sumatera, Kalimantan? Kalau sepatu sih seperti Jakarta masih dibilang bagus sih. Karena di Jakarta tuh toko nggak cuma bermain di offline ya, online-nya juga mereka bermain gitu. Beda sama maaf di luar Jakarta, kemungkinan sih kalau gue lihat lebih ke offline. Mereka ke offline. Kalau online-nya masih belum terlalu booming seperti di Jakarta. Tapi di Jakarta buat teman-teman yang punya online, ya itu bagus banget. Oke. Jadi sebenarnya cukup ya. Kalian nanti bisa lihat di videonya, detailnya. Gua videoin outsole-nya. Ngomong insole ini bisa dilepas nggak ya? Kalau insole sih sebenarnya bisa dilepas. Cuman tetap kalau untuk sepatu water resist kan mereka di bawahnya itu di dalamnya masih tetap kita pakai lem dulu, kita press gitu. Oke. Terus ini gue perhatiin di tempat untuk talinya ini besi semua nih. Ya. Kalau di beberapa sepatu
yang lain kan dia cuma ngebolongin doang ya. Ya, Ini maksud outdoor pro ini bikin ini besi semua nih gimana nih Bang Anang nih? kemungkinan sebenarnya kalau untuk ini lubang atau pakai mata mata itik ya, namanya mata itik, atau pakai yang bakal begini, itu dulu kita udah sempet coba bikin gitu untuk yang lubang-lubang gitu. Tapi ada juga beberapa yang bilang kayaknya lebih enakan begini di saat kita ngencengin sepatu gitu. Itu nggak terlalu berasa di sini bang. Itu jadi kalau yang pakai mata itik terus dibikin kayak model kita waterproof gitu agak agak susah dipakainya katanya. Jadi kita coba bikin yang apa, pakai bakal gini. Lebih lebih banyak peminatnya yang bakal gini ketimbang yang apa namanya, mata itik. Jadi Karena konsepnya juga kalau sepatu outdoor gini kayaknya dilihatnya kurang keren aja bang. Kalau misalnya apa namanya, bodinya udah ngebut gitu ya, terus kita pakai lubang-lubang gini kayaknya kurang masuk. Kecuali kalau kita sepatu itu yang trail running ya, gitu lebih lebih cocok situ. tuh lu dengar gak pada? Jadi selain eh, lebih mudah dalam pemakaian, Ya, yang paling penting adalah keren. keren. Karena apapun yang kita lakukan, usaha kita begadang nyari duit, kita ngapa-ngapain tujuannya cuma satu, biar keren, biar Betul, keren betul, betul. gitu. Jadi filosofi outdoor pro ini emang Penampilan ya. membumi ya. Ya makanya mungkin buat teman-teman yang udah sering lihat sendal outdoor itu, mungkin modelnya juga nggak cuma 10-20 bang. Hey. Banyak. Dari warna-warnanya, dari model-modelnya itu nggak cuman model yang basic flat terus dengan apa namanya velcro yang biasa, tapi kita buat bantalannya supaya nyaman, terus dengan warna corak yang kira-kira nih dipakai nggak cuman buat ke gunung doang nih. Nah, buat harian, buat jalan-jalan gitu masih masih masuk gitu. Jadi nggak sekedar cuman nih loh sendal gunung itu, ya basicnya begitu. Mungkin ya teman-teman tahu lah sendal gunung pertama muncul itu cuman webbing lurus-lurus aja, kasih velcro ya kan, udah begitu aja. Tapi kalau kesini-kesininya kan nggak cuma orang outdoor yang pakai, jadi udah buat keseharian lah ya, buat lifestyle orang udah seharian gitu lah udah pakai begitu. Terus yang mau gue tanyain satu lagi itu, ini pertanyaan yang sering banget gue temuin nih sebagai penjaga outdoor, gue sering banget ketemu pertanyaan ini. Outdoor pro ini ada garansi nggak sih Bang Anang? Sebenarnya kalau ngomongin garansi, kita sih bukannya menyombongan ya. Kalau biasanya kata orang nih, barang awet kok digaransi gitu. Sebenarnya kalau kita pernah bilang garansi, coba aja 3 atau 4 bulan pakai. Kalau kita pakainya secara normal atau nggak terlalu ugal-ugalan, itu kayaknya kalau barang-barang outdoor itu pasti awet ya. Kalau misalnya memang baru 3 atau 4 bulan ada masalah, tinggal bawa lagi counternya, minta tukar yang baru dengan catatan struk pembelanjaan masih ada. Jadi kita juga bisa tahu bahwa ini sendal atau sepatu outdoor pro itu masalahnya di mana, supaya kita juga bisa ngepush ke pabrik nih. Oke, itu. Iya. Jadi kalian udah dengar, betul. Outdoor pro ini nggak pernah menawarkan garansi. Tapi sekali lagi, barang bagus ngapain digaransi, Bu? Iya, ya, bener-bener gitu ya. Jadi kayak seolah-olah kalau lu bagus lu ngapain pakai jaminan sih gitu. Jadi outdoor pro itu nggak perlu trik pemasaran murahan, bukan Ya. begitu? Ya bisa jadi begitu. Tapi walaupun begitu, jika ternyata lu beli ini sepatu ternyata baru 3 bulan jebol misalnya, iya. padahal masa sepatu outdoor ya, sepatu teknikal, nggak mungkin lah di umur segitu dia jebol. Walaupun nggak ada garansi, lu bisa datang ke tempat lu beli, biar nanti diurus sama toko itu gimana, gimana ya, maksudnya biar diurus nanti Iya. sepatu Kalau itu. misalnya di toko itu memang ada stoknya, langsung ganti di baru di toko aja. Langsung diganti baru, lu bayangin. Jadi untuk alasannya bermasalah dengan ini pun, apa nih masalahnya, kerusakannya di mana nih? Kerusakan dari pabrik atau kerusakan di saat pemakaian? Dulu ada pengalaman ya bang. Jadi orang itu pakai sendal
Cuman sendalnya ini agak nggak masuk akal sebenarnya. Jadi Oke. saya dapat inbokan di Facebook orang Jawa Timur. Hmm. Jadi dia tuh mengembala sapi pakai Oke. sendal. Hmm. Nah, sendalnya itu pas dia lagi melangkah dia keinjak. Itu bener-bener robek, uppernya robek. Jadi si webbingnya ketarik karena di belakangnya keinjak, kakinya ke depan. Nah, si webbing uppernya itu ketarik. Si insole itu ketarik. Memang posisinya nggak putus, tapi kalah robek gitu. Itu nggak bisa diklaim karena kesalahan kan bukan dari pabrik gitu, itu kesalahan manusianya gitu. Kecuali kalau memang baru beli beberapa bulan kok lemnya lepas atau mungkin si webbingnya copot, itu kan udah pasti kesalahan dari pabrik gitu. Nah, kalau untuk sepatu juga sama, kalau memang pas dipakai ternyata ada yang lepas, ada yang copot gitu-gitu, bisa kita ganti. Pemakaian kesalahan dari pabrik itu berarti. Jadi walaupun bisa ya bebas gitu ya di waktu-waktu tertentu bisa untuk mengklaim garansi, walaupun tidak ada garansi tapi bisa mengklaim garansi. Tapi jadilah customernya yang smart gitu ya. Jadi enggak karena kesalahan sendiri terus tiba-tiba lu minta ganti baru, ya kan nggak mungkin lah, lucu kalau begitu. Udah mau 5 bulan terus dicopot-copotin lagi ya. Nah begitu. Jadi untuk masalah garansi udah jelas banget ya. Kemudian jika kalian itu besok-besok ada rencana mau beli outdoor prowling ini, kalian pastikan untuk membeli sepatu outdoor yang harganya 420.000. Karena ini saran gue sebagai penjual, saran gue sebagai teman gitu loh. Kalau lu beli sepatu outdoor pro harga awalnya dulu berapa? Yang ini 395. Kalau lu beli sepatu dengan tag 395 itu artinya sepatu lama. Kan bukan begitu? Bisa jadi. Jadi mungkin di tokonya kurang recycle itu ya. Nah, jadi itu. Stok. Ini saran ini nih. Ini saran yang adil gitu dari penjual gitu loh dari seorang teman kepada teman. Belilah sepatu yang masih fresh gitu loh. Ini juga yang 420 itu baru 1 bulan yang lalu kan kita keluar yang dengan harga baru itu, dan stok itu udah nggak ada bang, di pabrik itu udah kosong. Ini masuk lagi Oktober ini masuk. Oke. Jadi udah pada di toko-toko semua. Terus sebagai biar nggak lama-lama ya, nggak perlu berlama-lama gitu loh. Yang penting padat dan informatif. Jadi sepatu outdoor prowling ini ada 3 warna, grey, abu-abu, brown, coklat, dan Tosca. Itu yang nantinya buat perempuan. Tapi bebas sih, kalau cowok mau pakai terserah, suka. Mungkin kalau cowok size 47 pengen Tosca bisa. Kemudian dia nih ada di harga 420.000. Dan size mulai dari 37 sampai 47. Dan garansi seperti tadi yang kalian dengar, seperti itu adanya. Kalau kalian kurang jelas, putar balik videonya, tonton ulang. Untuk lebih detailnya lagi nanti di akhir video ini nanti ada gua bikin sedetil mungkin outsole-nya, tampilannya, uppernya dan lain-lain. Jadi biar semua jelas. Dan kalau masih ada yang gak jelas juga, kalian bisa tanyakan langsung di komentar. Langsung dijawab sama admin. Sama gue sih, sosokan admin. Kesannya banyak karyawan. Betul. Itu perlu bang. Gitu. Jadi cukup segitu dulu ya Bang Anang ya. Siap. Okay. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang sepatu outdoor prowling ini. Siap. Terima kasih, kita salaman kayak orang benar.